Solidaritas perempuan. Tepuk tangan untuk kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dalam rangka kampanye puncak Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2025, ada rangkaian acara dari pagi sampai malam. Dimohon kesediaan kita tetap mengikuti dari saat ini hingga sebentar. Untuk itu sebelum kita mulai kami akan membacakan acaranya. Yang pertama doa, yang kedua sambutan sekaligus launching, ketiga diskusi peran laki-laki dalam perjuangan emansipasi, keempat istirahat makan siang, empat pentas seni, orasi dan hiburan, enam pemutaran film Sapu Nama Pengungsi, ketujuh talk show singkat situasi kesehatan perempuan di pengungsian, 8 pentas seni, orasi, dan MOP, 9 pemutaran film Langit Terbelah di Papua dan diskusi dampak militerisme di Papua terhadap perempuan, 10 makan malam dan pesta rakyat terakhir penutup. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati, pernahkah kita berpikir ketika gejolak politik, penindasan, kekerasan dan apapun itu yang terjadi di level domestik, rumah tangga, bahkan di tempat kerja atau dimanapun itu, apakah saya dan dirimu, mungkin kita bukan korban, tapi apakah kita merasa bahwa yang dilakukan itu adalah bagian dari kekerasan? Apakah kita terlena dengan konstruksi bahwa perempuan harus diinjak, perempuan harus difitnah, perempuan harus dipinggirkan? Apakah perempuan harus terkungkung dalam kandang konstruksi yang begitu kejam? Kau siapa? Kau cuma perempuan lemah. Apakah kita pernah berpikir bahwa saya, kau, dia, dan mereka tidak memandang dari pantai gunung, dataran rendah maupun dataran tinggi? Katong semua basudara, kitong punya spirit yang sama. Dan hari ini Bapak Ibu, di bawah tema kami tidak diam dan kami melawan, kita semua berkumpul di tempat ini dalam acara puncak 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sekaligus Hari HAM Internasional 2025. Tepuk tangan untuk kehadiran kita semua. Tepuk di dada masing-masing dan katakan, saya berharga. Silakan. Saya tidak akan membiarkan, ikuti. Siapapun itu untuk merusak diri saya, tubuh saya, hak saya, otoritas saya. Tubuh saya berharga. Terima kasih. Berikan senyum yang paling manis kiri dan kanan. Senyum yang paling manis. Iya. Jangan tidak senyum, nanti orang bilang apa? Pahitnya melebihi empedu. Harus berikan senyum sehingga orang bilang apa, senyumnya lebih manis dari madu wamena. Begitu toh? Iya, begitu. Iya. Selanjutnya kita masuk dalam acara sambutan sekaligus launching. Untuk itu minta maaf, kita akan masuk dalam doa. Untuk itu kepada Kak Susan Burdam disilahkan. Baik, semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, siap melawan. Kita put tema di sini ya, tidak diam dan siap melawan. Baik, untuk mengawali semua rencana kita di hari ini ada merupakan puncak ya dari 16 hari yang ke-16, 10 Desember hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita lakukan, pasti karena pertolongan Tuhan sampai di hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong, kawan yang sejati, penghibur, bahkan sumber kekuatan hidup kami sebagai perempuan. Bapa, di hari ini
kami ada berkumpul di tempat ini. Selama 16 hari kampanye kami lakukan, baik pribadi, individu, secara organisasi, komunitas, dan di hari ini, di hari yang ke-16, di tanggal 10 Desember 2025, di hari hak asasi manusia sedunia, di mana setiap orang, setiap manusia di bumi yang Tuhan Engkau ciptakan ini Tuhan, kami Engkau ciptakan secara istimewa dan Engkau tempatkan di dalam dunia ini. Kami yang sudah ada di tempat ini, kaum perempuan dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, kami ada di tempat ini. Kami boleh berkumpul oleh karena Tuhan Engkau yang berkehendak kami melakukan semuanya ini. Kami mengucap syukur untuk hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, bahkan segala hal yang kami butuhkan di dalam 16 hari. Bahkan sebelum ini Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi sebagai perempuan, bahkan juga laki-laki, semua orang manusia yang peduli akan hak asasi, secara khusus perempuan dan anak. Kami terus di dalam perjuangan, di dalam pergumulan kami, dan kami tahu Allah Engkau sendiri yang bekerja memampukan kami melakukan semua itu. Dan hari ini kami boleh terkumpul dalam kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kami ada di tempat sini Tuhan, di wilayah lokasi kerja dari kantor P3W GKI di tempat ini. Tuhan, kami dalam seluruh rangkaian acara yang sudah kami rancang, kami buat, semua orang yang kami undang, semua orang yang kami ajak terlibat, semua orang yang peduli untuk hak asasi manusia, secara khusus perempuan, mereka yang sudah hadir maupun yang belum hadir Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka, menolong langkah mereka, membawa mereka ke tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami dalam satu acara pengucapan syukur oleh karena Tuhan terus menjaga menolong hidup dan kehidupan kami ada di atas tanah Papua, secara khusus di kota Jayapura. Semua orang ini Tuhan yang sedang bersiap bergegas ke tempat ini, yang terlibat di dalam acara-acara ini, narasumber, bahkan semua yang mendukung dalam konsumsi, dalam dokumentasi, perlengkapan, segala hal yang kami butuhkan. Kami percaya itu semua karena Tuhan menggerakkan hati-hati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah siap untuk melakukan acara agenda kami di hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cuaca, untuk situasi keamanan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, dan kami percaya mulai dari kami memulai acara ini sampai berakhir di malam hari nanti, Allah Engkau terus kawal kami, Allah Engkau terus sertai kami, secara khusus kawan-kawan yang akan memandu acara-acara ini, yang ikut memberikan kontribusi dalam diskusi-diskusi, Allah menolong menyertai mereka dengan hikmat-Mu, sehingga kegiatan kami ini pada akhirnya akan ada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan roh yang terus bernyala dalam hati kami sebagai perempuan, untuk terus kami berjuang dalam kehidupan kami, karena setiap saat, setiap detik Tuhan, kami mengalami banyak hal, mengalami banyak kekerasan dalam berbagai bentuk. Tuhan tolong kami, karena kami tidak bisa menolong diri kami sendiri kalau Tuhan Engkau tidak menyertai kami. Terima kasih banyak Engkau pimpin acara kami ini. Terima kasih untuk cuaca, terima kasih untuk alat-alat sound system yang sudah tersedia. Tuhan berkati semuanya, semua tangan-tangan yang berbeban, yang boleh terlibat, Tuhan memberkati, mengembalikan semua jerih lelah mereka, baik secara material maupun secara dana yang boleh diberikan. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang ada di tempat ini. Kami berbicara karena kami tahu kami berharga. Tuhan begitu peduli bagi kami perempuan dan anak-anak yang ada di tanah Papua, secara khusus kami yang ada di tempat ini di kota Jayapura. Terima kasih, biarlah acara kami ini kami kembalikan dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih disampaikan kepada Kak Susan Burdam yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan yang mengalami kerentanan berlapis, entah di situasi konflik atau apapun itu.
Untuk itu kehadiran kita pada hari ini bukan sekedar mengikuti acara, tetapi kemudian bagaimana kita mengikat, saling memperkuat ikatan simpul solidaritas. Bagaimana kemudian komitmen kita ke depan sehingga tidak ada lagi kekerasan-kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan dan juga anak. Untuk itu, untuk membuka atau mengawali kebersamaan kita dari pagi hingga malam, dengan penuh kasih kami mengundang Saudari Novita Opki untuk membuka sekaligus memimpin dalam acara launching. Kepada Saudari Novita Opki disilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian di gedung P3W. Perkenalkan, nama saya Novita Opki. Saya dipercayakan oleh kawan-kawan koalisi, diminta untuk berdiri. Saya diminta oleh kawan-kawan koalisi atau dipercayai oleh kawan-kawan koalisi sebagai koordinator kegiatan kita pada hari ini dan juga dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dari tanggal 25 hingga tanggal 10 Desember pada hari ini. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih juga kepada seluruh lembaga, seluruh individu yang sudah tergabung dalam koalisi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Jayapura. Saya sebut satu persatu, Jubi Papua, Pusaka, STT Walter Post, Tiki, Lekat, LP3AP, Biyung, LBH Papua, Elsam, Jerat Papua, Para Buku, P3W, dan Humanity Youth. Terima kasih banyak kepada seluruh lembaga dan juga individu yang sudah bergabung bersama kami. Tetapi juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua yang sudah hadir di ruangan ini. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua yang sudah hadir dalam ruangan ini. Ini merupakan ruangan kita bersama karena dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita mengenang, kita juga memperingati, dan juga itu menjadi tolak ukur perjuangan kita sebagai perempuan, tetapi juga sebagai kelompok-kelompok yang masih terus ditindas oleh karena konstruksi sosial, oleh karena struktur yang terus mengikat kita dalam bingkai kekerasan. Dan dalam momen ini sekaligus juga kita memperingati Hari HAM sedunia. Kami mencatat banyak sekali problematika yang terjadi kepada perempuan Papua di atas tanah Papua dari tahun awal sejak Papua dimasukkan ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga pada saat ini pola-pola kekerasan yang didapatkan oleh perempuan Papua itu masih sama. Dan kita sebagai perempuan Papua masih merasakan hidup dalam trauma, hidup dalam ketakutan, dan juga kita melihat dari tahun 2018 eskalasi daerah konflik dan juga eskalasi pendropan militer ke daerah-daerah yang menjadi daerah konflik itu sangat tinggi. Dan itu menjadi solusi yang diberikan atau ditawarkan oleh negara kepada daerah-daerah konflik tersebut. Dan di daerah-daerah konflik tersebut justru yang menjadi kelompok paling rentan adalah perempuan-perempuan. Sehingga di momen kali ini kami juga ingin memberi tema atau sudah memberi tema, yaitu kami tidak diam dan kami melawan. Melawan atas segala bentuk penindasan struktural maupun kultural yang terus mengungkung kami perempuan dan juga perempuan Papua yang hidup dalam konstruksi sosial yang syarat dengan budaya patriarki dan juga yang terus terpinggirkan, yang terus diusahakan untuk punah dari segala macam bentuk-bentuk kekerasan. Oleh sebab itu momen ini menjadi ruang kita bersama
ruang perjuangan, tidak hanya perjuangan perempuan, tetapi kita butuh seluruh kelompok yang tertindas bisa mengambil bagian dalam ruangan ini untuk kita mengkampanyekan seluruh problematika, seluruh situasi yang terjadi di atas tanah Papua. Dalam beberapa agenda yang sudah kami lakukan, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kami telah melakukan beberapa podcast, dan juga di hari ini merupakan puncak di mana kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tersebut. Jadi saya mau mengajak seluruh kawan-kawan, Bapak Ibu, untuk kita terus merawat ingatan kita terus melawan terhadap situasi yang mengungkung kita dalam belenggu penindasan, dan juga kita akan terus hidup untuk menjaga tanah, menjaga bangsa, dan juga menjaga generasi. Sekian sambutan dari saya, dan juga saya akan membuka kegiatan ini. Sekali lagi, kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, tidak milik koalisi, tetapi untuk seluruh kelompok yang tertindas di atas tanah Papua, tetapi juga yang masih tertindas di seluruh dunia. Saya buka kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ade Novita Opki yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita. Sebelum ketong masuk dalam diskusi, masih ingatkah solidaritas perempuan? Apa? Solidaritas perempuan? Sekali lagi, bilang kencang sama-sama ya. Solidaritas perempuan. Itu bagian dari seni, dan seni merupakan bahasa perlawanan yang paling jujur. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam diskusi peran laki-laki dalam perjuangan emansipasi. Untuk itu, kami mengundang dengan penuh kasih moderator kita, Saudari Nauris, disilahkan untuk mengambil tempat di depan. Ya. Dan dalam diskusi ini akan menghadirkan dua pemateri. Satu saja. Siap. Oke. Pemateri yang pertama, Saudara Deni Samai. Silakan tepuk tangan hadirin sekalian. Dan yang kedua secara online, Saudara Muhammad Saironi. Tepuk tangan yang ada di laptop, berikan ya. Terima kasih, selamat berproses. Selanjutnya waktu diberikan kepada Ade Nauris. Kepada Ade Nauris disilahkan. Merayakan hari puncak 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di tanggal 10 itu bertepatan juga dengan hari HAM. Nah, ini menjadi menarik sekali. Tadi Novita sudah banyak sekali ya menjelaskan kalau ada eskalasi tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia sebenarnya, terutama di daerah konflik seperti Papua. Nah, terus juga bagaimana cara kita untuk sama-sama untuk melawan kekerasan-kekerasan ini. Nah, mungkin sebelumnya saya akan perkenalan dulu ya teman-teman ya. Dengan menariknya ini kebetulan hari ini terima kasih. Nah, kebetulan hari ini nih diskusinya itu tentang bagaimana peran laki-laki begitu di dalam memerangi kekerasan-kekerasan. Jadi selama ini tuh kita selalu lihat, jadi cerita-cerita yang berkembang di luar itu adalah pelaku kekerasan tuh laki-laki ya. Tapi kita tidak pernah dengar perspektif laki-laki itu bagaimana. Sehingga pemateri kita hari ini ada 2 orang laki-laki. Dan saya senang sekali, terima kasih sudah hadir untuk Kakak Denis dan Kakak Saironi. Terima kasih banyak. Kakak Saironi mungkin kedengaran ya suaranya ya Kakak? Oke. Jadi nanti teman-teman, jadi ada teman kita juga di link Zoom. Sebelumnya mungkin akan saya perkenalkan dulu. Jadi yang pertama itu teman kita, salah satunya tuh dari
LP3AP, Ya. namanya Denis Samai. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan begitu, oh ini anak LP3AP, namanya Denis Samai begitu ya. Nah LP3AP sendiri itu merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Papua ya. Nah jadi visinya mereka ini adalah mewujudkan masyarakat Papua yang demokratis, yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Ini dari visinya saja sudah terlihat ya bahwa semua orang itu berhak dan harus menjadi patriot-patriot lah ya, kalau bahasa ininya tuh patriot-patriot dalam kesetaraan gender begitu. Nah terus ada juga misinya itu melakukan advokasi untuk pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender. Peran ini dilakukan dengan cara pembelaan hak-hak perempuan dan anak perempuan dan anak, dengan cara juga memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok perempuan dan anak, lalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Jadi tidak cuman tidak cuman aksi untuk membentuk kelompok-kelompok ya, untuk memberikan pendidikan juga, tapi ternyata juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan juga ya. Ya, benar. Oke. Berikutnya mungkin dari teman-teman aliansi laki-laki baru, mungkin ini agak baru ya di telinga teman-teman ya. Tapi saya pernah mendengar satu kerja-kerja Kakak Saironi, saya pernah dengar satu kerja-kerja itu bagaimana peran laki-laki dalam mendampingi ASI, pemberian ASI. Nah, jadi saya pernah dengar itu, tapi saya belum begitu tahu lebih dalam. Mungkin nanti kakak bisa mungkin cerita banyak contoh begitu ya. Jadi ada dari aliansi laki-laki baru, ini merupakan satu kelompok yang memang dibentuk untuk membantu kesetaraan gender dan membela hak-hak perempuan. Jadi karena tadi cerita-cerita yang berkembang di luar itu kan kebanyakan laki-laki adalah pelaku kekerasan ya. Jadi ini mau dibuat bahwa tidak ada juga perspektif laki-laki yang sudah selesai dengan kekerasan-kekerasan ini dan juga memerangi kekerasan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mulai diskusinya, buka diskusi, atau mungkin kalau kedua pemateri juga mau memperkenalkan diri dan lembaganya juga silakan ya. Tapi saya akan membuka diskusinya dengan, jadi kami sudah menyiapkan 4 pertanyaan panduan. Pertanyaan panduan itu yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan kekerasan dan apa saja bentuk-bentuknya. Yang kedua, apakah dalam upaya penghapusan kekerasan mendapat peran male allies? Male allies itu kayak laki-laki sekutu, jadi ada laki-laki juga yang membantu untuk melawan kekerasan. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi ketika berusaha menentang norma-norma yang selama ini mendukung kekerasan itu tetap ada begitu di masyarakat ya. Lalu kerja-kerja apa saja yang menjadi fokus dalam mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana cara kawan-kawan melibatkan cara kawan-kawan melibatkan laki-laki dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan. Lalu yang terakhir adalah langkah berikutnya atau inisiatif apa yang perlu kita lakukan bersama untuk mendukung penghapusan kekerasan ini. Mungkin mulai saja ya, saya akan memberikan waktu kepada Kakak Denis dan Kakak Saironi, silakan. Mungkin Kakak Denis pertama dulu. Saya sebagai staf di LP3AP, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua. Jadi saya di LP3AP banyak juga terlibat juga dalam melakukan pemberdayaan dengan kelompok-kelompok perempuan di kampung. Dan juga ada laki-laki yang kami libatkan juga, ada bapak-bapak di kampung yang kami libatkan, dan juga banyak pengalaman yang sudah saya jalani waktu bersama dengan kelompok laki-laki di kampung. Mungkin itu singkat dari saya, mungkin selanjutnya bisa kasih Aroni lanjutkan lagi. Oh iya, jadi sambil menunggu operator ya teman-teman. Jadi aliansi laki-laki baru ini ternyata banyak sekali kinerja-kinerjanya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi aliansi laki-laki baru ini juga hadir karena beranggapan kalau dengan berkelompok dan berjejaring juga memungkinkan laki-laki untuk mencapai keadilan gender.
dan pencegahan kekerasan berbasis gender itu bisa dilakukan. Jadi menurut teman-teman dari Aliansi Laki-Laki Baru itu seperti itu. Lalu juga ada juga di sini dikatakan kejelasan posisi gerakan laki-laki dalam konteks gerakan perempuan menjadi penting untuk membangun kepercayaan dari gerakan perempuan. Jadi ternyata untuk menghapus kekerasan itu kita tidak hanya bersolidaritas dengan kawan-kawan perempuan ya. Jadi kawan-kawan laki-laki juga menjadi agen-agen dalam menghapus kekerasan gitu. Jadi makanya di sini disebutkan kalau posisi kejelasannya harus jelas. Oh, sudah? Halo. Oh iya, oke, sudah. Sudah terdengar kah? Sudah terdengar Kakak. Silakan Kakak. Alhamdulillah. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera dari kami Aliansi Laki-Laki Baru. Nah, sedikit pengenalan, nama saya Roni. Saya saat ini jadi salah satu koordinator nasional di Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi kami punya 5 koordinator nasional dan saya salah satunya. Nah, saya sebelumnya lama di Rifka Anissa dan cukup lama juga mengenal ada LP3AP, ada P3W. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya, main ke sana, senang sekali bisa bergabung. Ya, semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak Kakak Denis, Kakak Saroni, terima kasih banyak. Nah, untuk ini ya, untuk nanti dalam biar teman-teman juga bisa tanya jawab juga tuh, kebetulan ada 2 pemateri nanti ini. Jadi mungkin saya akan kasih pemateri 10 menit untuk menjelaskan atau dengan pertanyaan panduan tadi. Teman-teman silakan, kita nanti diskusi. Setelah teman-teman menjelaskan, teman-teman pemateri menjelaskan, kita akan masuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin ini kayaknya akan ada 1000 pertanyaan lahir dari dalam diskusi ini kayaknya. Jadi silakan mungkin duluan dari Denis ya. Kakak Denis silakan ya untuk pertanyaan. Baik, kekerasan ya. Iya, mungkin kalau kita bicara soal kekerasan itu kan sebuah tindakan yang merugikan atau membuat seseorang kacau atau apa. Tapi ya dalam kita bicara soal kekerasan berbasis gender, berarti tindakan yang dilakukan sehingga merugikan gender tertentu. Dalam artian hal ini kita bicara soal perempuan. Karena mungkin ada saat laki-laki yang juga hadir saat ini juga mungkin saya bicara begini, tapi menurut orang itu agak aneh, tapi kita belajar sama-sama. Jadi kita belajar soal bagaimana itu kekerasan yang terjadi. Jadi kekerasan berbasis gender ini tidak hanya menimpa perempuan, tapi juga laki-laki juga. Karena kekerasan ini dimulai dari kita punya rumah sendiri. Bagaimana budaya patriarki ini membangun kekerasan ini dalam kita punya dalam kita punya lingkungan keluarga. Terus tapi satu hal yang harus tong ingat bahwa dalam setiap data yang kita lihat bahwa yang paling merugikan itu adalah perempuan dan anak. Perempuan dan anak itu yang paling menjadi korban daripada kekerasan berbasis gender ini. Jadi dalam kekerasan berbasis gender tuh ada banyak hal yang mungkin saya kasih tahu supaya teman-teman juga bisa tahu juga. Jadi yang pertama itu kekerasan fisik. Fisik itu pemukulan. Kita memukul tubuh seseorang tapi bisa berakibat dengan dia punya ada luka di tubuh, luka fisik yang didapat. Terus psikologis, kekerasan berbasis kekerasan psikologis. Jadi makian, ancaman sampai dengan kita melakukan kita mensabotasi seseorang, dalam artian kita bilang perempuan dan anak ini bisa jadi korban itu. Terus kemudian kekerasan berbasis ekonomi. Ada juga penelantaran. Penelantaran ini ketika bapak atau suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ini dalam keluarga. Artinya anak-anak dan istri tidak mendapatkan nafkah yang baik. Itu bagian dari kekerasan juga. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini paling banyak kita temui. Paling banyak kita mendengar di berita-berita, kita membaca di artikel, kita melihat banyak postingan, banyak sekali itu yang dilakukan oleh kekerasan seksual.
kita menyentuh orang atau menyentuh tubuh perempuan tanpa kita tahu ada batasan-batasan yang tidak boleh. Itu juga bagian dari pelecehan. Pelecehan itu masuk dalam kekerasan seksual ini. Apalagi sampai kita pemerkosaan. Nah itu. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam kekerasan berbasis gender itu. Jadi dipahami bahwa kekerasan berbasis gender itu adalah tindakan atau memakai kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu yang merugikan kepada orang atau kelompok tertentu. Seperti itu, mungkin dipahami seperti itu. Terima kasih. Cek, terima kasih Denis, Kakak Denis silakan. Terima kasih banyak. Mungkin Kakak Saironi mungkin bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Kak. Saya nambah saja ya, nambah sedikit tadi sudah disampaikan oleh Kak Danis tentang kekerasan berbasis gender. Nah, mungkin saya mengenalkan ada dua pengertian ya yang saya kutip dari WHO. Kekerasan ini merupakan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain atau kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikis, gangguan perkembangan atau kerugian. Jadi menurut WHO ini kekerasan ini merupakan penggunaan kekuatan fisik ataupun kekuasaan. Itu satu. Terus yang kedua, dilakukannya dengan sengaja, artinya ada intensi, ada kesengajaan ya, ada intensi. Yang ketiga, tindakan itu ditujukan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadi kekerasan itu bisa terjadi kepada diri sendiri atau ditujukan pada diri sendiri atau orang lain yang akibatnya nanti bisa fisik, psikis, ekonomi maupun perkembangan dan juga kerugian-kerugian yang lain termasuk seksual ya. Nah, itu menurut WHO. Nah, ada satu pengertian kekerasan yang saya kira menarik untuk kita kaji ulang ya tentang kekerasan menurut Johan Galtung, yaitu kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau terjadi gap antara potensi perkembangan manusia dengan realisasi aktualnya itu bisa dimungkinkan terjadi kekerasan atau violence. Jadi manusia atau kita semua itu kan punya potensi untuk berkembang, tumbuh kembang secara baik mental, spiritual maupun sosial dan lain sebagainya, termasuk fisik itu. Nah, tetapi ketika potensi kita itu tidak berkembang, tidak bisa berkembang, terhambat karena ada perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya kawan-kawan yang disabilitas yang tidak cukup bisa berkembang potensinya untuk sebagaimana yang lain karena akses yang terbatas atau tidak diberi akses gitu, atau tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai kekerasan gitu. Itu adanya gap antara yang potensial dengan aktualnya gitu. Nah, yang menarik dari Galtung ini adalah jadi kekerasan itu ada tiga atau mungkin bisa dua, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat itu ya bentuk dari kekerasan itu ya fisik, psikis, ekonomi dan seterusnya gitu. Tapi ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kekerasan yang sifatnya laten. Nah, itu ada dua, yaitu kekerasan yang sifatnya struktural dan kekerasan yang sifatnya kultural. Yang struktural itu misalnya adanya ketidakadilan, adanya akses yang tidak merata. Nah, sementara yang kultural itu misalnya
adanya nilai-nilai norma yang menganggap misalnya laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Laki-laki itu harus menjadi pemimpin dan menguasai, perempuan harus menurut misalnya. Nah ini kekerasan sifatnya kultural. Nah dan itu nanti akan berimplikasi. Kenapa bisa disebut kekerasan? Karena nanti akan ada implikasi kepada kekerasan yang sifatnya visible tadi, atau yang manifestasi dari kekerasan tadi. Yang norma-norma ini merupakan kekerasan yang sifatnya laten, karena dia berada di dalam struktur sosial maupun struktur kesadaran. Di norma nilai yang menganggap laki-laki harus kuat dan dia harus menjadi pemimpin, harus ditaati. Nah, ini juga bisa disebut sebagai kekerasan menurut Galtung ya, atau kekerasan sifatnya laten, karena dia bisa muncul kapan saja, yang mengiringi jenis-jenis kekerasan yang visible atau yang terlihat, seperti kekerasan terhadap pasangan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Itu mungkin itu Kak sedikit tambahan ya untuk mengingatkan kita kembali tentang adanya jenis kekerasan yang sifatnya struktural maupun yang kultural, yang bisa mengkerangkai bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini kita lihat sebagai kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun seksual. Ya, jadi terima kasih Kakak Saironi. Jadi teman-teman sudah akhirnya kita jadi paham ya, oh kekerasan tuh bentuk-bentuknya ternyata banyak sekali, tidak cuman dipukul tuh tidak. Ternyata penelantaran tidak memberikan ekonomi juga tuh termasuk kekerasan gitu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang kedua. Itu apakah dalam upaya menghapus kekerasan terdapat peran male allies atau laki-laki sekutu. Jadi ini merupakan teman-teman laki-laki yang bersama-sama melawan kekerasan ya. Apa saja tantangan terbesar yang menurut teman-teman jika ada itu untuk yang dihadapi ketika berusaha menentang norma-norma yang selama ini mendukung dan mempertahankan lingkaran kekerasan. Mungkin silakan Kakak Denis duluan atau Kakak Saironi menjawab. Oh, Kakak Saironi silakan diberikan kesempatan sama Kakak Denis untuk menjawab. Oh ya, apakah laki-laki bisa menjadi sekutu ya? Nah, sebelum ke menjawab pertanyaan ini, mungkin saya pengen menyampaikan begini. Jadi dalam banyak data itu kan memang disebutkan bahwasanya laki-laki itu banyak terlibat perilaku kekerasan. Baik itu kekerasan yang terjadi terhadap dirinya sendiri, seperti misalnya pembunuhan. Pembunuhan ini dari berbagai angka di dunia itu mayoritas korban pembunuhan itu ya laki-laki gitu. Mayoritas pelakunya juga laki-laki gitu. Demikian juga bentuk-bentuk kekerasan yang masuk kategori kriminalitas ya, atau geng dan seterusnya ya, kekerasan penggunaan senjata, nah, itu juga banyak dilakukan oleh laki-laki dan korbannya juga laki-laki gitu. Nah, laki-laki dalam situasi sosial yang kita temui saat ini itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terlibat perilaku kekerasan, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban gitu, terutama dalam konteks kekerasan yang sifatnya umum. Nah, demikian juga dalam konteks kekerasan berbasis gender, apakah laki-laki juga hanya melulu menjadi pelaku gitu? Apakah laki-laki tidak mungkin menjadi korban juga gitu? Nah, data yang ada memang menunjukkan laki-laki menjadi pelaku kekerasan itu cukup banyak. Misalnya survei yang pernah kami lakukan di Jayapura ya, kami dengan UN Women, tapi cukup lama ini datanya, tahun 2012 kami lakukan survei di Jayapura.
Nah, itu hampir 50% laki-laki itu mengaku pernah melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi angkanya 59, sekian gitu. Nah, memang laki-laki di angka itu kan hampir 50% ya. Nah, ini mungkin sebagian besar kita menganggap wah tinggi sekali gitu. Tapi data ini juga menunjukkan ada 50% lebih laki-laki yang mengaku tidak melakukan kekerasan gitu. Nah, artinya sebetulnya ada banyak juga, bahkan lebih banyak gitu, laki-laki yang tidak melakukan kekerasan gitu. Nah, tetapi mereka cenderung tidak melakukan sesuatu yang strategis untuk menghentikan sebagian dari kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang lain tadi gitu. Nah, diantaranya karena adanya norma-norma yang tadi yang kekerasan yang sifatnya laten tadi, ada norma-norma nilai yang kemudian membuat laki-laki itu terjebak atau lebih berisiko ya, maksudnya lebih berisiko melakukan kekerasan gitu. Nah, apakah mungkin mereka menjadi sekutu gitu? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita refleksikan dan kita jawab. Sangat mungkin. Kenapa? Kalau kita lihat secara lebih detail, bahwasanya mengapa laki-laki terlibat perilaku kekerasan gitu. Itu terjadi karena adanya konstruksi sosial yang salah, termasuk juga tentang keyakinan dan norma yang ada di masyarakat yang memungkinkan atau yang membuat laki-laki lebih berisiko menjadi pelaku kekerasan gitu. Nah, misalnya soal ini ya, konstruksi gender di masyarakat yang menempatkan laki-laki itu dianggap laki-laki kalau dia, atau semakin laki-laki kalau dia memiliki power dominan dan superior dan agresif gitu. Semakin dominan, semakin superior dan semakin agresif laki-laki itu dianggap semakin laki-laki gitu. Nah, ini adalah norma yang salah atau yang toksik gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya laki-laki yang tidak memenuhi ekspektasi sebagai laki-laki yang dominan, superior dan agresif, dia direndahkan. Dia mendapatkan diskriminasi, bahkan juga mungkin mengalami kekerasan dari orang-orang yang memiliki power dominan, superior dan agresif gitu. Nah, sehingga laki-laki dalam konteks ini dia juga menjadi korban dari konstruksi sosial itu maupun mengalami kekerasan yang sifatnya nyata ya, yang visible, yang dalam bahasanya Galtung tadi itu. Ya seperti dia direndahkan, dia dianggap kurang laki-laki atau dianggap tidak layak disebut laki-laki sehingga dia tidak dihormati gitu, atau direndahkan karena pilihan-pilihan atau situasi yang dia alami gitu. Nah, sehingga kekerasan ini sebetulnya bukan saja berimplikasi kepada perempuan atau hanya menjadikan perempuan sebagai korban, tapi laki-laki juga menjadi korban dari struktur sosial ini. Namun, dalam struktur budaya yang patriarki, struktur sosial yang patriark yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, laki-laki yang mengalami diskriminasi, mengalami kekerasan tadi itu masih bisa melakukan kekerasan terhadap mereka yang secara power berada di bawah dirinya atau di bawah dominasinya gitu. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai struktur hierarki kekuasaan yang kemudian siapa yang memiliki power lebih tinggi, dia memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan kekerasan dan penindasan kepada yang lebih lemah. Nah, laki-laki karena di masyarakat kita diberikan privilege, diberikan
perlakuan yang diutamakan, dia punya potensi lebih tinggi untuk melakukan itu. Tetapi laki-laki yang tidak memenuhi ekspektasi sebagai laki-laki yang diidealkan atau dinormakan, dia juga berisiko lebih tinggi untuk berisiko menjadi korban gitu. Tapi dia juga punya potensi untuk melakukan kekerasan terhadap yang lebih lemah lagi gitu. Nah ini sehingga laki-laki juga punya kepentingan untuk bagaimana keluar dari situasi kekerasan ini, situasi yang membuat siapa saja yang memiliki power itu punya potensi melakukan kekerasan, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Nah sehingga kita tidak mungkin melakukan penghapusan kekerasan kalau laki-laki tidak dilibatkan. Itu satu, karena laki-laki juga bisa jadi korban tadi. Yang kedua, perubahan dimanapun itu membutuhkan power, membutuhkan kuasa untuk melakukan perubahan. Dalam situasi saat ini, laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki power, sehingga dia punya tanggung jawab lebih untuk melakukan perubahan. Nah itu argumen kedua, laki-laki juga harus terlibat karena dia memiliki tanggung jawab lebih karena anugerah yang dimilikinya, anugerah yang diberikan oleh pengalaman hidup, oleh masyarakat kita yang dia diberikan power atau kuasa lebih tadi. Karena itu tanggung jawabnya juga harus diseimbangkan dengan kepercayaan yang diberikan gitu. Nah kalau enggak ya mungkin suatu ketika kalau dia tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, dia bisa mendapatkan kekerasan juga gitu. Artinya kembali lagi ke pertanyaan, artinya laki-laki sangat mungkin dan harus menjadi mitra, menjadi sekutu di dalam upaya untuk melakukan penghentian kekerasan berbasis gender maupun kekerasan secara umum, karena laki-laki juga bagian terbesar yang terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tetapi kalau kekerasan berbasis gender, perempuan yang memang yang paling banyak mengalami. Ya, mungkin seperti itu, Kak Noris. Oke, terima kasih banyak Kak Denis, ini luar biasa sekali ya untuk materinya tadi. Mungkin ada tambahan dari Kak Denis atau mungkin bisa share tentang kerja-kerjanya begitu, kerja-kerjanya. Iya baik. Ya mungkin laki-laki sini punya teman dalam tongkrongan mungkin bicara, pasti impian terbesar adalah bagaimana menjadi laki-laki sejati. Sekarang menjadi laki-laki sejati ini, laki-laki sejati ini seperti apa? Apakah kita harus melakukan kekerasan atau kita harus melakukan kekerasan terhadap perempuan anak supaya menunjukkan kita bahwa kita lebih begitu? Ini diskusi ini baik sekali untuk tidak hanya, maksudnya kami terima kasih kepada panitia juga sudah hadirkan kita juga, mungkin kami laki-laki juga berbagi juga, ada ruang yang bisa berbagi. Jadi soal maskulinitas ini kan ini sesuatu yang dibangun dari keluarga, akibat dari budaya patriarki ini kan. Bagaimana kita lihat sendiri, kita punya bapak, tete, kakak, ini hampir semua laki-laki juga dapat juga. Karena waktu kecil tuh tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh cerita, tidak boleh tunjukkan air mata, tidak boleh kasih tunjuk kau punya kesusahan. Nah, itu pesan-pesan yang ada dalam keluarga itu yang membuat kita laki-laki itu selalu kan ya pasti mungkin nonton di TikTok juga pasti laki-laki itu kan harus kuat dan bisa menanggung semua. Padahal dari budaya patriarki ini membuat kita akhirnya tidak semua laki-laki mencapai ekspektasi. Kenapa saya bilang ekspektasi? Karena kita berharap bahwa kita mencapai itu laki-laki sejati, tapi kita tidak sampai. Padahal dalam kita punya kehidupan sehari-hari, kehidupan seperti biasa dalam rumah tangga, bahwa rumah tangga itu bukan soal bapak saja yang memimpin, ada mama,
ada dalam lingkungan keluarga itu kan kita bisa saling berbagi peran, berbagi beban. Tapi itu kan dari maskulinitas ini kan kita dibina atau diatur. Nah itu. Terus mungkin saya juga berbagi kalau kita bicara soal libatkan laki-laki dalam kerja-kerja untuk isu perempuan nih. Satu hal pertama itu penolakan. Kita sesama tuh laki-laki juga yang belum tahu soal gender, terus tuh bicara soal isu perempuan, ini kan pasti menanggap ya, aku bicara barang apa itu. Contoh kalau saya kan di kampung waktu kami contoh kayak di Kerom itu kan kita waktu diskusi soal undang-undang PKDRT tahun 2000, maaf saya lupa tahun, tapi ada pendapat dari kepala kampung kami kan dia bilang itu bicara barang apa itu mau punya urusan. Satu hal yang kita tahu bahwa laki-laki itu menganggap bahwa isu perempuan itu bukan bagian dari mereka. Itu bukan hal-hal penting yang harus menjadi bagian gitu. Padahal isu perempuan nih kita bicara soal kekerasan adalah bagiannya, kita dia menjadi korban juga dari budaya patriarki ini. Bahwa laki-laki punya beban yang beban yang kita pikul sendiri. Tidak mau cerita, tidak mau berbagi, simpan sendiri. Mungkin nanti teman-teman searching di Google lihat bahwa banyak korban bunuh diri tuh tidak hanya perempuan, tapi banyak laki-laki yang bunuh diri juga. Karena menyimpan beban di dalam pikiran sendiri. Iya toh? Ya mungkin teman-teman laki mau tidak percaya tapi ya itu punya sehari-hari yang saya berbagi ini. Pertama kita dapat tolak, terus orang merasa bahwa isu perempuan itu urusan perempuan, bukan untuk kita laki-laki. Padahal setelah kita belajar soal gender, sampai saya ini kan waktu sebelum bergabung di LP3P ini kan kita menganggap bahwa gender saja tidak tahu gender itu apa. Kita masih dalam pikiran bahwa saudara perempuan tuh kamu tuh di keluarga tuh keluar. Kami laki-laki nih yang pertama, kita nih yang kepala suku besok, kita nih yang nanti jadi pemimpin. Tapi setelah kita belajar gender bahwa ternyata ada satu masalah dalam punya kehidupan sehari-hari ini di kita punya lingkungan. Jadi budaya ini kan dia membuat kita secara tidak langsung membebani kita dari kecil. Jadi maaf kalau teman-teman mungkin tidak sependapat dengan saya punya pendapat atau apa, tapi ini kita berbagi, kita sama-sama laki-laki berbagi. Ini hal yang nanti pertama kita dapat tolak, terus mereka merasa bahwa itu bukan isu yang harus mereka tanggapi atau masalah yang harus jadi masalah yang penting. Terus kemudian satu hal nanti kita akan mendapatkan, kalau contoh laki-laki yang hari ini bicara soal isu perempuan pasti kita ya itu tadi Kakak Syaroni bilang perundungan, kita dibully karena maskulinitas ini kan membuat siapa yang punya power dia yang menentukan. Jadi kalau laki-laki bicara ini kan dia bilang kamu bicara apa, tapi kita mungkin dijauhi bahkan minta maaf. Mungkin teman-teman sendiri kalau laki-laki kalau kita mau bicara gini pasti bilang kayak bencong aja, kok terlalu lemah sekali, kau bicara barang apa itu bukan barang kau harus bicara. Tapi ini juga hal-hal itu kan yang maksudnya kita dapati. Tapi pengalaman kami terutama untuk Kerom itu ada hal-hal yang mungkin saya lakukan tapi sampai artinya waktu awal-awal tuh bapak-bapak dorang itu kan tidak terlalu peduli soal isu ini. Dorang menganggap bahwa ini urusannya ibu-ibu jadi biar sedongin sudah. Tapi mulai kelamaan setelah dorang tahu ada aturan undang-undang yang bisa jerat dong kalau dorang lakukan kekerasan, terus dorang tahu bagaimana bentuk-bentuk kekerasan untuk KBG soal apa yang kita jelaskan secara sederhana. Akhirnya bapak-bapak itu sudah mulai rem dan artian tuh dong sudah mulai mengurangi. Karena dong pikir lakukan kekerasan berarti kita dapat lapor polisi. Mama bisa lapor dong ke polisi. Nah itu, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah menarik sekali ya. Jadi memang tingkatan pendidikannya sudah sampai di situ begitu. Jadi menjelaskan bahwa kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan gitu. Meskipun dia punya posisi ya dalam masyarakat, dalam kelompok komunal.
Lalu ada pertanyaan yang keempat yang mungkin bisa dijawab dan ini mungkin terkait dengan lembaga kerja teman-teman. Kerja-kerja apa saja yang menjadi fokus dalam mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana teman-teman melibatkan laki-laki dalam kerja-kerja ini. Tadi mungkin Kakak Denny sudah jelaskan sedikit ya. Mungkin bisa diceritakan kalau misalnya dari Kak Saironi begitu. Jadi tadi nyambung yang tadi ya, laki-laki sebenarnya juga punya masalah dengan isu gender, itu karena tidak semuanya problem gender itu dialami oleh perempuan, tapi juga dialami oleh laki-laki. Misalnya tadi disampaikan oleh Bang Denis, laki-laki nggak boleh nangis gitu. Ini apa sih masalahnya? Oh, nggak boleh nangis saja kok kemudian dipersoalkan dan ini menjadi problem gender gitu. Nah, implikasi dari laki-laki yang tidak boleh nangis itu muncul karena laki-laki dituntut untuk tampil kuat gitu. Dia tidak boleh terlihat lemah. Nah, ini adalah satu kode atau apa ya hukum yang berlaku di laki-laki ya, hukum dalam tanda kutip maksudnya, norma yang diyakini oleh laki-laki gitu, sehingga nangis pun nggak boleh gitu, atau nangis itu dianggap sebagai tanda yang bisa menunjukkan kelemahan laki-laki gitu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya laki-laki menjadi kurang memiliki kepekaan, keterampilan di dalam mengelola emosi gitu. Nah, dia akan menuntut dirinya untuk selalu bisa tampil kuat gitu, sehingga emosi-emosi yang muncul itu dia tekan, emosi sedih, kecewa, putus asa atau itu dia tekan gitu, sehingga dia menuntut dirinya untuk tampil selalu kuat gitu. Nah, kuat, bijaksana gitu. Kalau emosi-emosi ini tidak dikelola dengan baik, tapi ditekan sedemikian rupa, nah laki-laki itu nanti seperti Panci Presto itu. Jadi Panci Presto itu ketika ada tekanan yang berlebih dan itu tidak disalurkan gitu, tapi ditahan, tahan, tidak boleh keluar. Nah, kalau dia dalam situasi yang tidak mampu mengontrol tekanan itu bisa menjadi ledakan gitu. Nah, itu implikasi dari konstruksi gender tentang laki-laki yang nggak boleh terlihat lemah, tidak boleh menangis, yang harus menekan emosinya gitu, sedemikian rupa gitu. Nah, apakah berarti boleh melampiaskan emosi gitu? Nah, emosi ini ya kita harus pahami, emosi itu adalah satu sebetulnya netral gitu. Netral. Orang sedih, kecewa, bahagia itu kan ya semua orang alami itu gitu. Tetapi ekspresi dari emosi itu macam-macam gitu. Ada yang marah, kemudian dia mengekspresikannya dengan menunjukkan bahwasanya dirinya tidak senang dengan yang dialami gitu. Tapi ada juga yang ketika marah, dia bukan saja menunjukkan tidak senang, tapi melakukan tindakan yang destruktif gitu, menyerang balik. Atau kemudian mengekspresikan secara fisik, misalnya memukul gitu, memukul tembok atau memukul apa gitu, atau dengan kata-kata yang balik menyerang gitu. Nah, itu adalah ekspresinya. Jadi tindakannya beda-beda gitu. Nah, artinya apa? Ini pertama, ketika kita melakukan transformasi atau pengen mengajak laki-laki untuk terlibat dalam isu gender, kita harus mengenali terlebih dahulu apa problem-problem gender yang dialami oleh laki-laki.
dan apa implikasinya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, itu salah satu contoh soal pengelolaan emosi tadi. Begitu laki-laki itu tidak dibiasakan mengelola emosi, tapi menekan emosinya dan lebih mengedepankan performa yang dia harus tampil kuat gitu, itu punya implikasi serius terhadap kesehatan emosional. Jadi tadi menarik sekali Kakak Saroni sempat menyebutkan kalau kita tuh harus mengenal dulu problem-problem laki-laki, sehingga kan kalau tidak ada asap berarti ada api ya. Nah jadi kita sebelum akhirnya menjadi pelaku kekerasan, ternyata ada juga tuh berawal dari korban, mungkin juga dari korban konstruksi tadi kayak maskulinitas yang sudah dijelaskan oleh kedua pemateri di awal begitu. Jadi ada juga tindakan-tindakan yang mungkin itu merupakan efek ya, efek tadi kayak emosi, kayak panci presto tadi di Kakak Saroni bilang. Jadi kalau semakin besar tekanannya malah meledaknya juga panas sekali kan, panci presto itu kan panas begitu. Jadi lebih besar juga tekanannya. Sehingga tadi kalau tidak salah Kakak Deni sempat menyebutkan tentang ada juga loh laki-laki yang bunuh diri karena tidak bercerita. Nah kalau kita teman-teman perempuan kan punya teman cerita ya. Tapi kalau laki-laki kayaknya kebanyakan tuh cerita-cerita yang saya dengar tuh mereka tidak bercerita karena mungkin malu atau padahal tuh cerita curhat begitu biasa saja loh menurut saya gitu. Jadi karena tadi yang Kakak Deni sebut ya, ternyata ada juga yang tiba-tiba bunuh diri begitu ya. Oke, ini oke. Mungkin ini kita mau dengar juga dari perspektif dari Kakak Denis ya, sambil menunggu Kakak Saironi menyelesaikan ininya, kita mungkin bisa dengar dari Kakak Denis begitu. Silakan. Terkait kerja-kerja. Iya, terkait kerja-kerja tadi. Iya, mungkin saya juga bercerita, mungkin pengalaman dari yang LP3LP lakukan di komunitas tuh. Kita awal tuh memang saat libatkan beberapa itu kan ada ya itu saya bilang kita punya kendala juga. Kendala pertama orang itu tidak terlalu peduli soal isu ini. Tapi seiring waktu berjalan kita undang mereka itu kegiatan, materi kita berikan orang mendengar sendiri materi yang disampaikan, belajar. Dari proses belajar itu terbangun pemahaman. Pertama itu kita kalau melibatkan laki-laki kita bangun pemahaman dulu. Seperti yang tadi bahwa laki-laki itu kan dia selalu tunjukkan bahwa dia bisa semuanya. Padahal sebenarnya itu tidak. Jadi merasa bahwa isu ini tuh tidak terlalu penting. Tapi begitu terlibat, orang tahu soal ternyata kita melakukan kekerasan fisik itu tidak baik. Kita melakukan makian, intimidasi terhadap punya istri, saudara perempuan, ataupun kita punya orang tua, mama, itu hal yang tidak bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk dia punya. Jadi kalau menurut saya pengalaman pribadi kita melihat laki-laki terlibat tuh ketika ada sesuatu yang menjadi orang punya, bisa bilang kayak ingin membantu, tapi kendalanya tuh kurangnya pengetahuan. Bagaimana keterampilan bicara soal penanganan kasus seperti apa yang sudah lakukan, seperti itu. Jadi selain orang pertama tolak soal isu ini, kemudian ada perundungan terhadap laki-laki yang bicara soal isu perempuan nih, kemudian satu tidak mau tahu soal isu ini. Kemudian terakhir tuh ada yang ingin membantu tapi dia tidak punya pengetahuan atau keterampilan untuk tahu ini. Tapi ketika kita libatkan mereka, contoh yang di Kerom itu kan sampai terakhir kelompok laki dia orang buat soal dia punya alur penanganan masalah. Jadi dia orang punya pendekatan yang biasa selesaikan masalah di kampung. Jika ada terjadi KDRT, apa-apa saja yang dong bisa lakukan. Mungkin dong taruh di rumahnya RT, RW, kemudian amankan di rumah aman dulu. Setelah itu orang bawa ke
lapor ke RT RW, terus mereka lapor ke polisi untuk mereka selesaikan masalah. Jadi sebenarnya laki-laki di kita punya ini dorang tahu hanya itu prinsip-prinsip yang mereka pegang dalam ini, soal itu maskulinitas ini. Jadi maskulinitas nih ada banyak maskulinitas, ada maskulinitas yang dia punya kebijaksanaan, kedewasaan, tapi berbahaya ketika dia jadi toksik. Menjadi toksik ketika dia mulai merasa bahwa kekuasaannya itu harus orang lain tidak boleh melawan dia, harus ikut dia. Dia bisa lakukan apapun, mungkin dia mengancam, melakukan tindakan-tindakan yang tindak kekerasan, itu yang berbahaya. Jadi maskulinitas ini sebenarnya bisa diolah ketika laki-laki itu tahu caranya. Akan sangat berbahaya ketika dia menjadi toksik. Apalagi dengan budaya patriarki yang punya kita bisa bilang standar-standar sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman pasti tahu lah, di kita punya budaya, di kita punya rumah sendiri, di kita keluarga sendiri, kita tahu kenapa don taruh laki-laki itu paling utama. Padahal kita tidak ada orang-orang yang mungkin ketika tidak sampai pada standar-standar itu, kita menjadi dirundungi, dikucilkan seperti itu. Mungkin saya rasa teman-teman laki-laki juga paling mengalami itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Denis. Mungkin kita akan melanjutkan yang tadi ya Kakak ya. Kakak Saironi mohon maaf tadi terlempar ya, mungkin bisa dilanjutkan Kakak. Tadi Kakak Denis menjelaskan tentang kerja-kerjanya. Ya, mohon maaf terlempar tadi. Kerja-kerja pertama ya tadi seperti yang disampaikan Mas Denis ya. Ini kan sebagian besar laki-laki itu kan tidak tahu atau tidak menyadari bahwasanya mereka punya masalah gender gitu atau tidak menganggap itu sebagai masalah gitu. Nah, ini yang penting pertama adalah melakukan edukasi atau penyadaran bahwasanya implikasi dari gender itu tidak saja dialami oleh perempuan tapi juga laki-laki, dan apa implikasinya bagi laki-laki, terutama aspek kerugian-kerugian yang dialami oleh laki-laki, sehingga mereka mengenali bahwasanya problem gender ini bukan hanya problem perempuan tapi juga problemnya laki-laki gitu. Itu pertama yang kami lakukan ya. Nah, selain itu mereka kita ajak untuk memahami atau merefleksikan bahwasanya kekerasan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi itu sesuatu yang dipelajari gitu. Artinya terbentuk melalui proses belajar. Jadi kalau ada laki-laki kok terlibat atau cenderung melakukan kekerasan ketika menyelesaikan masalah, nah itu bukan terjadi begitu saja gitu, karena dia lahir tidak dibekali cara penyelesaian masalah dengan kekerasan gitu. Nah, mereka punya keterampilan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan itu melalui proses belajar. Nah, karena itu kalau kita mau menghentikan, karena perilaku kekerasan ini punya implikasi negatif bagi laki-laki maupun perempuan, ya laki-laki harus mau belajar ulang untuk menyelesaikan masalah-masalah tanpa kekerasan gitu. Nah, termasuk kemudian mengenali aspek-aspek yang lain yang menjadi problem yang dialami oleh laki-laki gitu, misalnya soal pengendalian emosi. Nah, ini penting karena kalau laki-laki tidak menyadari bahwasanya isu gender itu juga bagian dari masalah mereka, susah untuk diajak mereka terlibat di dalam upaya penghentian ataupun penghapusan kekerasan berbasis gender gitu. Dan laki-laki punya masalah di situ. Nah, kerja-kerja untuk mengajak laki-laki terlibat itu harus berangkat dari problem yang dihadapi langsung oleh laki-laki. Misalnya ya tadi problem soal pengendalian emosi, problem mengenai keyakinan dan nilai menjadi laki-laki yang membuat dia tidak bahagia, sering merasa kecewa, sedih, dan kemudian tertuntut untuk melakukan hal-hal yang destruktif atau yang membahayakan
dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Nah ini yang harus kita benahi. Nah caranya apa ya? Di kami ada sesi-sesi kelas-kelas. Tadi mungkin sama ya dengan yang ada di Kerom. Jadi ada kelas-kelas ayah. Memang biasanya di awal itu ya ada resistensi atau penolakan-penolakan gitu. Nah, umumnya itu terjadi di pertemuan awal-awal ya, mungkin 2 sampai 3 pertemuan gitu. Nanti pertemuan ketiga atau keempat biasanya mereka sudah mulai proses internalisasi atau proses refleksi itu sudah mulai jalan, sehingga mulai menemukan aspek-aspek yang menarik untuk mereka pelajari lebih lanjut, sehingga perubahannya bisa didorong atau dilakukan gitu. Nah itu jadi membuat kelas-kelas refleksi untuk kelompok laki-laki tentang apa implikasi gender bagi laki-laki dan problem-problem yang dihadapi oleh laki-laki. Yang kedua, mengajarkan tentang keterampilan bagaimana laki-laki mengelola problem-problem yang dihadapinya tadi gitu. Lalu baru kemudian kita bisa mengajak mereka untuk melakukan upaya-upaya perubahan yang lebih luas gitu. Yang pertama-tama transformasi, mendorong perubahan, mendorong transformasi itu transformasi internal di dalam dirinya. Yang tadi mungkin dalam dimensi ini ya keyakinan tentang menjadi laki-laki, keyakinan tentang peran gender, tentang relasi dan tentang penyelesaian masalah dengan kekerasan itu yang kita bongkar. Baru kemudian ketika mereka sudah mulai terjadi perubahan diri, baru kita ajak untuk melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar yang terdekat ya, di dalam keluarga maupun di lingkungan-lingkungan terdekatnya, di dunia kerja, lingkungan sosial terdekat, maupun kerja-kerja lebih lanjut di komunitas dan seterusnya itu. Nah itu kerja-kerja yang kami lakukan di tingkat grassroots ya, di dampingan di kelompok-kelompok dampingan. Yang kedua, kami juga melakukan kampanye untuk mengcounter narasi maskulinitas yang hegemonik atau maskulinitas yang toksik gitu. Bahwasanya ada loh model-model menjadi laki-laki itu yang positif, yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya ya semakin Anda peduli semakin Anda laki-laki gitu. Nah itu kampanye-kampanye itu dimaksudkan untuk memberikan counter narasi terhadap nilai dan keyakinan menjadi laki-laki ke publik itu. Ya kalau di ALB ya andalan kami di sosial media karena selain yang di komunitas tadi ya, di sosial media itu untuk membangun narasi publik yang lebih luas, yang kemudian bisa melakukan edukasi publik secara lebih luas gitu. Yang lain tentu saja ada proses advokasi, misalnya di dalam advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022 ya, kemarin itu kan salah satunya ada namanya sanksi rehabilitasi gitu. Itu kita masukkan agar, karena apa? Karena sanksi fisik, sanksi penjara itu tidak bisa menghentikan kekerasan terhadap perempuan setelah dia keluar. Kalau pas di penjara mungkin dia tidak melakukan gitu. Tapi ketika keluar itu potensi itu kan masih muncul lagi. Kenapa bisa muncul? Karena cara pandangnya tentang menjadi laki-laki, tentang bagaimana membangun relasi, tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu masih menggunakan kekerasan. Nah ini tidak bisa dirubah dengan di penjara, tapi harus ada edukasi atau ada rehabilitasi pemikiran gitu. Sehingga kita advokasikan untuk ada sanksi tambahan selain penjara gitu. Ya penjara itu adalah konsekuensi dari tindak pidananya, tetapi
juga ada sanksi tambahan berupa sanksi tindakan atau material ya, untuk mengikuti rehabilitasi gitu, bisa melalui konseling ataupun metode-metode yang lainnya. Nah, ataupun kita melakukan advokasi dengan mendorong kebijakan-kebijakan daerah dengan dinas, kementerian untuk bagaimana mainstreaming pelibatan laki-laki di dalam program-program untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender. Kenapa? Karena kalau hanya perempuan, laki-laki tidak berubah, nanti perempuannya berubah, pulang ke rumah ngalamin kekerasan lagi gitu. Karena dia ketemu dengan laki-laki yang tidak berubah. Sehingga mainstreaming penyadaran gender ini juga harus melibatkan laki-laki agar laki-laki juga mau berubah. Nah, mungkin itu Kak, sedikit tambahan tentang apa kerja-kerja yang kami lakukan dan upaya yang kami lakukan di Aliansi Laki-Laki Baru maupun dengan mitra-mitra kami ya. Jadi yang pendampingan komunitas itu banyak dilakukan oleh partner-partner Aliansi Laki-Laki Baru ya, seperti Rifka Anissa, Yayasan Pulih, kemudian ada Rumah Perempuan Kupang, ada CIS Timur itu di Kupang juga, kemudian ada di NTB itu ada Gema Alam, WCC Bengkulu dan sebagainya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saironi, ini menarik sekali ya. Oke, kita ini sudah tiba di sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin saya akan buka dua penanya dulu ya. Dua penanya, silakan teman-teman mau mengangkat tangan silakan. Oh, udah ya. Ada satu di ujung sebelah mana nih? Kanan kiri ya. Kiri dan sebelah di kanan. Nama saya Mama Doli Yakadewa. Iya. Dirubah, merubah dan berubah itu tidak segampang. Ini manusia. Perempuan dan laki-laki itu kodrat yang sama. Saya tidak bertanya, tapi saya ada senang prosentase yang tadi Bapak Sahroni bilang bahwa perempuan laki-laki juga mengalami kekerasan, dan by data bilang 50% itu. Kadang-kadang saya mau bilang kalau 50% laki-laki mengaku bahwa separuh dari 50% ada di perempuan. Perempuan juga manusia tuh. Ya, perjalanan ini kita bicara hanya perempuan dapat pukul karena ini memang perempuan punya hajatan. Dari tadi kita bicara tentang itu, kita tidak bicara tentang bagian lain. Tetapi saya bicara tentang hari ini korban jadi pelaku dan korban tidak berdamai dengan diri sendiri. Ini bicara pemulihan. Berpengalaman sebagai pendamping korban, ya saya hormati Kakak Fini Ranggada senior. Kita kiprah dari Tiki Papua secara jejaring di sana. Rentan laki-laki itu dan perempuan kita lihat pada usia juga. Kekerasan dalam pacaran, perkawinan dini, kematangan perempuan dan laki-laki, faktor ya. Kita tadi bilang lagi ada struktural dan kultural. Dan hari ini saya mau bicara lebih kepada perempuan muda, laki-laki muda. Kalau kita lihat di data hari ini sesungguhnya, saya juga mau katakan perempuan juga jahat. Mengaku ya. Sekarang perempuan kuat, ya. Tetapi ada ketidakmampuan yang tersembunyi. Ada perempuan bilang cinta mati, jadi pukul sampai mati juga kembali. Biar lapor polisi juga kembali. Ketahanan.
ketahanan diri. Dan saya terakhir punya data tentang yang kultural tadi itu. Perempuan yang dia datang dari strata darah biru, mohon maaf, laki-laki Depok kampung jadi sampah. Kok bayar berapa di kampung dia putaring besar. Laki-laki dia akan berusaha biar dia kupu kampung saya laki-laki. Dan ini bicara pemulihan juga. Dan mari kita bicara kalau di Kota Jayapura kita fokus. Kita lembaga banyak, kita konsentrasi di bagian mana yang lebih menggigit. Saya mengikuti pribadi. Saya punya anak, punya kasus. Ya, rambut sudah uban ini. Kerja pendampingan. Dan kalau hari ini kita perempuan semua datang di hari ini mau mendengar, mari yang di luar juga masuk. Kita tidak seremoni toh. Dan kita juga perempuan tidak ego saya dapat pukul. Mari kita bicara sebab apa dipukul, kenapa dipukul dan bagaimana keluar dari itu supaya kita menjadi manusia. Laki-laki juga dia bilang dia sejati, perempuan lebih bukan sejati, mulia, agung. Iya. Dan saya mau bicara sebagai perempuan tabi. Tadi kita bilang kultur berlaki-laki, tabi ada bicara itu. Benar. Kalau laki-laki kok terada isi undur sudah. Bikin malu-malu saya. Saya pernah laki, 2 perempuan tapi 1 kali, 1 usir anak, 2 kenapa? Terada mas kawin. Ada perempuan dia memang bela diri, ada bagian dia teramampu. Kalau kita bicara di data baru dia bagus, karena kita bicara umum, maka kita bilang kita yang paling banyak dapat korban. Tapi kalau kita lihat secara data maka kami akan temui. Maka faktor adalah tidak segampang dirubah-merubah dan berubah. Saya pikir tadi juga Pak Sahroni bicara tentang power. Kalau laki-laki dia mencari nafkah hidup dan dia segala-galanya, dia juga akan pikir demikian terbalik perempuan juga manusia. Ya ini zaman yang berubah dan mengatakan. Jadi saya coba berbagi untuk bicara bagian ini dan hari ini saya juga mengalami. Dan mungkin saya sedikit punya rekomendasi untuk teman-teman pemerhati HAM. Kalau kita punya teman-teman di sini ada yang menjadi korban atau korban jadi pelaku atau korban berdamai dengan diri sendiri dan merubah dunianya dan bisa buka suara hari ini. Mari kita menjadi satu kekuatan. Saya cenderung bicara tentang sosial ekonomi merosot dan rentan itu keluarga yang terjadi. Perempuan pencari nafkah hidup, laki di rumah bisa melacur diri. Laki-laki mengantar perempuan di hotel tunggu keluar baru. Terima uang, kita bicara data ya. Supaya ketemu alamat rekom tuh kena ini hari HAM sedunia. Mama, jadi mohon maaf, boleh mungkin bisa dipersingkat. iya, jadi saya mau singkat itu begini. Kami tidak diam dan kami melawan. Ya, tapi kami melawan berdasarkan apa? Mari bicara. Contoh saya melawan karena saya ingin hidup ekonomi dibuka untuk hak kemanusiaan saya. Kami tidak diam dan kami melawan. Saya mau ada sosialisasi. PKDRT yang menyelamatkan saya sebagai perempuan tapi menyelamatkan laki-laki karena kami melahirkan laki-laki juga ya. Kalau kita ego perempuan ya, tapi kami perempuan pelahir generasi. Oleh sebab itu bagaimana kemudian kami mendudukannya. Saya setuju kalau kami tidak diam dan kami melawan, tapi hubungan melawan itu sebab dan musabab itu apa. Saya terima kasih untuk kedua materi.
Untuk adik Samai, saya terima kasih karena boleh bicara tentang Kerom dan kampung sendiri. Bapak Sahronika tentang orang dengan power dan kekuasaan, segala-galanya dia bisa dan di situ bagian terbesar. Mungkin itu yang menjadi penting. Dan yang ketiga, bagaimana upaya dari kelembagaan ini kemudian melihat supaya kita bersama-sama berperang tidak diam dan melawan. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Mama. Cerita yang baik sekali ya. Mungkin kita ke pertanyaan kedua tadi. Siapa Oh, Naris, silakan. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk kedua narasumber, Denis dan juga Mas Saironi. Perkenalkan Mas, saya Naris. Jadi saya punya pertanyaan, itu lebih ke ini sih, mungkin tadi muncul sedikit-sedikit, tapi saya ingin tahu pengalaman personal Mas Saironi sendiri dan juga Denis, bagaimana sih latihan kalian berdua untuk sebagai laki-laki ya? Kalau sebenarnya menurut saya tidak jauh berbeda sih. Di Jawa, kamu laki-laki, minta maaf ya Mas, dan kamu Islam, itu juga dan anak pertama, saya juga mengalami sendiri, maksudnya sapu kakak itu yang paling pertama, yang nomor satu itu laki-laki, dan itu saya merasakan perbedaannya juga sih, perlakuan antara dia sebagai anak laki-laki pertama dan saya anak perempuan pertama begitu. Tapi saya adik maksudnya. Nah, bagaimana kalian melatih diri untuk merendah, untuk merentan, tadi yang kalau pakai kata-katanya Denis, laki-laki bercerita itu tidak apa-apa gitu. Nah, kemudian apakah latihan ini muncul dari diri, apa yang menginspirasi kalian berdua? Lalu selain itu, selain inspirasi dari diri, apakah ini juga dibutuhkan semacam konsekuensi sosial lewat tadi hukum, entah hukum positif ataupun di sini hukum adat begitu. Itu saja sih. Terima kasih, nanti untuk responnya Denis dan juga Mas Saironi. Ya, silakan mungkin Denis duluan ya. Iya, terima kasih untuk kedua penanya. Kemudian Mama sendiri sudah menyampaikan poin-poin penting juga bahwa tadi saya sempat tersentuh, Mama bilang PKDRT menyelamatkan saya, itu luar biasa. Artinya kita tahu bahwa orang tua itu dengan pemahaman bahwa perempuan kalau kamu langsung bisa pukul kau. Tapi hari ini Mama bisa tertolong kalau bapak-bapak tahu PKDRT dan juga tidak mau melakukan kekerasan yang dalam rumah tangga itu. Itu luar biasa, pernyataan yang jadi poin untuk saya juga. Kemudian untuk Naris, apa yang menginspirasi sampai kita juga terlibat dalam isu perempuan nih? Iya, mungkin tadi saya mungkin agak sampaikan juga. Sebenarnya waktu kerja ini baru saya tahu soal isu gender ini. Waktu awal kan saya ditawar kerja di LP3P itu kan hanya mengisi sebagai staf. Tapi saya juga tidak tahu gender itu apa. Langsung saya ke kampung ikut kegiatan ya, saya tahu mungkin mengkoordinasi masyarakat, jadi kita ikut ini. Ternyata ada satu hal yang jadi sesuatu yang mengetuk sapu hati juga. Karena kita bukan bicara soal masyarakatnya, tapi kelompok perempuan di kampung itu. Jadi dari saya punya direktur Ibu Mia itu kan karena belum tahu soal gender itu apa, kekerasan seperti apa, akhirnya ditunjukkan lewat contoh-contoh yang kita lihat di kampung. Kita urus kelompok perempuan naik ke musrembang tapi tidak diberikan akses. Orang tahan uang, dia bilang PKK itu tidak penting, jadi uang itu kita bagi saja. Jadi kita lihat sendiri bagaimana bapak juga menganggap uang untuk perempuan dalam pembangunan itu kan tidak penting. Satu hal yang mendorong saya bilang, berarti sama juga, berarti maaf mau saya bisa bahas ini, berarti kita laki-laki brengsek juga. Karena kita melakukan hal yang sebenarnya perempuan punya hak, tapi karena kita punya power itu,
Saya kepala kampung, saya kepala suku, saya kepala rumah tangga, jadi uang nih saya atur. Padahal sebenarnya kita melakukan sesuatu yang salah. Karena kita, bagaimana kita mau bawa kehidupan yang harmonis sedangkan laki-laki sendiri yang maju, baru perempuan di belakang dia. Jadi perempuan juga harus sama-sama laki-laki. Itu hal yang kenapa buat saya ini terdorong, bukan terdorong, sebenarnya memicu saya sendiri. Jadi waktu kerja di LP3P kita belajar soal gender, soal isu perempuan. Ternyata apa? Saya sendiri, maksudnya kita mau menyesal juga itu yang terjadi. Bahwa dari budaya patriarki ini kan melahirkan kami yang secara tidak langsung melakukan kekerasan sendiri. Kita punya perempuan yang di sekitar kita, maupun mama kah, kita punya tante atau nenek. Bahkan kita punya pandangan yang saya dari kecil sampai saya kuliah itu pandangan bahwa perempuan aku tuh kelas 2, aku tuh tidak bisa lebih dari laki. Tapi begitu kerja di LP3P kita belajar soal gender ini, ternyata saya salah. Bahwa sebenarnya dalam kita budaya ini ada patriarki yang membuat kita berpendapat bahwa perempuan itu kelas 2. Padahal dalam kita punya kehidupan sehari-hari perempuan juga penting dalam top ini. Makanya kenapa kesetaraan gender harus setara, bukan laki-laki di atas atau perempuan di bawah. Itu sendiri yang membuat saya ketika ikut kerja ini dan saya terlibat dan juga belajar mengenal gender, ya akhirnya bisa terlibat dalam ini. Terima kasih Naris. Oke, terima kasih cerita inspirasionalnya ya. Lalu bagaimana kalau dengan Kak Saironi? Ya, oke. Kalau secara personal ya tadi pertanyaannya pengalaman personal. Jadi memang saya ini di keluarga 7 bersaudara dan yang laki-laki itu 2, kakak pertama saya dan saya yang nomor 4 gitu. Memang laki-laki di masyarakat kami juga mengalami tekanan-tekanan, terutama karena ekspektasi yang tinggi untuk menjadi laki-laki itu yang harus lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, bisa lebih menghidupi dan seterusnya itu. Nah, dan saya juga menyaksikan, kebetulan saya tuh keluarga kan bukan keluarga yang secara ekonomi baik ya, tapi baik laki-laki maupun perempuan itu sejak kecil itu harus bekerja gitu. Untuk misalnya mendapatkan pendidikan pun kami harus bekerja bahkan sejak kecil gitu. Nah, memang tidak begitu kelihatan jenis pembedaan yang ada di dalam keluarga gitu. Tetapi ekspektasinya yang berbeda. Karena kalau pembedaan, wong kami itu sama-sama nggak punya, jadi nggak ada yang diistimewakan begitu. Sehingga anak-anak dari saudara-saudara kami itu masing-masing cari penghidupan sendiri-sendiri gitu. Nah, tetapi pengharapannya berbeda, ekspektasi yang berbeda. Nah, secara kultural laki-laki lebih diajarkan untuk lebih bertanggung jawab, lebih bisa sukses dan seterusnya itu. Sementara perempuan dia dituntut untuk lebih praktis, bukan tidak dituntut untuk maju ya, tapi dituntut untuk misalnya lebih praktis bisa secara instan itu langsung kelihatan gitu loh, karena perempuan kan misalnya yang penting kamu bekerja punya penghasilan gitu, bisa hidup gitu. Nah, sementara kalau laki-laki itu didorongnya lebih jangan hanya untuk itu karena kamu punya tanggung jawab lebih. Nah, itu pengalaman personal, tapi pengalaman saya untuk terlibat di laki-laki baru itu lebih banyak karena proses refleksi ya, proses belajar di Rifka Anissa dan proses refleksi bersama kawan-kawan.
Karena kami juga sering melakukan riset, kajian-kajian, dan itu yang kemudian mempertajam gitu. Mempertajam kami merefleksikan pengalaman hidup maupun pengalaman dari banyak orang yang datang ke Rifka Anissa maupun dari kajian-kajian yang kami lakukan. Nah, itu yang lalu menginspirasi kami membuat program khusus laki-laki tahun 2005. Sebelum ada aliansi laki-laki baru, kami sudah inisiasi program yang khusus ke kelompok laki-laki, kajian dulu ya. Ini kenapa sih gitu. Jadi kami mulai dari kenapa kok banyak perempuan yang sudah mendapatkan pendampingan, tetapi ketika dia pulang, perubahan tidak cukup signifikan gitu. Nah, lalu punya usut ya karena dia pulang ke rumah di mana situasi rumah juga nggak berubah, yang berubah kan dirinya karena melalui proses konseling, melalui proses pendampingan gitu. Tapi suaminya kan enggak, suaminya tidak mengalami proses pendampingan, proses reedukasi gitu. Lalu kami membuat program reedukasi laki-laki yang waktu itu kita namanya reedukasi untuk mengajari kembali atau menjadi laki-laki kembali dengan cara yang berbeda gitu, cara yang lebih positif itu. Lalu 2007 ada program konseling laki-laki dalam konteks KDRT. Lalu 2009 baru kemudian kami bersama kawan-kawan mendirikan aliansi laki-laki baru itu karena ya proses refleksi kami ya laki-laki itu ternyata punya banyak masalah gitu yang laki-laki sendiri tidak menyadari kalau mereka punya masalah karena gendernya gitu. Nah, itu yang kemudian kami kembangkan dalam kajian-kajian untuk mendalami kenapa sih laki-laki bisa seperti ini dan seperti itu dan gimana caranya gitu. Lalu ya kami uji cobakan, trial, bikin modul, kita uji cobakan. Lalu setelah melalui banyak uji coba di komunitas-komunitas ya mungkin sebagian lalu menjadi modul-modul pelibatan laki-laki yang mungkin sekarang banyak diakses oleh kawan-kawan yang bekerja di isu itu ya. Menggunakan pendekatan transformative approach. Ini berbeda dengan perempuan yang pendekatannya kalau perempuan kan empowering. Kalau laki-laki perempuan empowering karena apa? Karena pengalaman ketertindasannya itu lebih panjang. Nah, laki-laki pendekatannya transformatif karena pengalaman dia mendapatkan privilege, mendapatkan akses atas power dan perlakuan yang posisi yang dominan di masyarakat, sehingga ini yang harus ditransformasikan gitu. Ya, pendekatannya transformatif, reflektif, agar laki-laki mau berbagi, mau kemudian mengendalikan emosinya, mengendalikan powernya untuk kebaikan. Jadi bukan untuk power over, tapi power to, untuk menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan gitu. Itu saya kira ya proses. Kalau tadi pertanyaan tentang pengalaman personalnya seperti apa. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kakak Saironi. Ya, menarik sekali. Terima kasih. Saya jadi mulai memandang kalau selama ini saya memandang tuh kalau laki-laki melakukan kekerasan atau menjadi korban gitu, saya memandang dari perspektif perempuan. Jadi saya pikirnya ini mungkin karena ada karena ekonomi atau mungkin dia psikologis tertekan. Ternyata banyak sekali, bahwa tadi Kakak Saironi sempat bilang ya kalau misalnya ada itu karena ada konstruksi kultural, ada struktur juga. Lalu tadi disebutkan beberapa itu maskulinitas juga. Lalu sebenarnya kita harus mencari juga problem-problemnya begitu. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih banyak sudah hadir. Tepuk tangan dulu buat kita pemateri, buat teman-teman juga. Ini menarik sekali ya.
Mungkin bisa dipersingkat sekitar 5 menit gitu mah. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Jadi saya singkat saja. Masalah KDRT ini, kami dulu jalan dengan Selfie sama-sama. Kami ini anak buahnya Selfie yang ada di kampung-kampung. Satu distrik satu orang. Selfie dia taruh. Untuk melihat bagaimana kekerasan yang terjadi di kampung-kampung. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kami jalan banyak kekerasan. Tapi saya juga dikasih mandat untuk saya harus menangani kasus itu. Jadi saya menangani. Saya menangani itu langsung saya kalau kekerasan sampai sudah darah itu saya langsung visum dan saya langsung bawa ke polisi. Itu mama tangani masalah. Jadi kalau tanya sama Selfie, saya jalan dan Selfie sama-sama waktu itu. Jadi kalau Selfie tanya bilang saja Mama Hana Wasanggai, Selfie tahu. Mungkin itu saja. Jadi kalau mau lihat jeli itu harus ada orang yang di kampung-kampung untuk jaringan. Jadi kita bisa tahu, bukan tidak ada kekerasan. Sampai hari ini juga banyak kekerasan. Karena memicu dari miras, dari ekonomi yang tadi anak bilang itu dari ekonomi. Jadi begitu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Teman-teman terima kasih. Sekali lagi kita minta tepuk tangan dong teman-teman. Ini acara ini masih panjang sampai mungkin tengah malam ya. Bagaimana seksi acara? Tengah malam ya? Pergantian hari di sini kayaknya. Ini bisa kah? Ya. Kakak? Foto mungkin? Oh ya, bisa teman-teman mungkin bisa ini kah? Kakak jadinya Kakak Saironi di layar sini atau oh ya di layar. Oke. Teman-teman mungkin bisa ke depan begitu. Terus pemateri juga, terima kasih banyak buat pemateri ya teman-teman ya. Ayo teman-teman silakan masuk ya, mau ingin berfoto silakan. Oh iya, mohon maaf teman-teman bisa mungkin maju sedikit, tidak terlalu menempel baliho, agak sensitif balihonya. Jadi mungkin agak, iya. Ada lagi silakan. Mama ikut, oke. Teman-teman, ini biasanya kita mau melawan kekerasan itu kita mengangkat kita tangan kiri dengan 5 jari, ya 5 jari. Stop kekerasan ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berfoto bersama Kakak Saironi. Terima kasih banyak juga. Semoga terima kasih. Kakak punya kesempatan ya buat ke Jayapura begitu. Kita foto langsung yang fisiknya begitu. Terima kasih banyak juga untuk Kakak Denis. Sudah mengisi, nanti mungkin di diskusi-diskusi berikutnya juga kita tapisi. Teman-teman saya akan kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Saya akan kembalikan ke MC untuk acara berikutnya. Silakan Kakak MC. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sama-sama Kak. Untuk moderator Adenauris dan kedua pemateri, Saudara Muhammad Seroni dan juga Saudara Denis Samai sangat luar biasa memberikan kami masukan bahwa boleh menjadi feminis tapi feminis yang humanis. Iya toh? Jadi jangan cuma lihat dari sisi perempuan tetapi ada sisi humanis secara manusia secara keseluruhan, secara humanioranya. Tepuk tangan dulu untuk kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kegiatan kita seperti yang tadi Adenori sudah sampaikan, bukan cuma diskusi tetapi kemudian masih ada begitu banyak acara, ada pameran Zing, magazine, teman-teman bisa lihat seperti ini sambil menikmati pameran-pameran ini. Ada UMKM yang ada di depan, terus pemeriksaan kesehatan jangan lupa, yang pemeriksaan tes gula darah dan lain sebagainya silahkan. Ada link survei kekerasan terhadap perempuan, ada pojok baca, arsip Jubi, talk show nanti sebentar, lalu ada panggung ekspresi. Kembali lagi saya katakan tadi, seni merupakan bahasa yang paling jujur untuk menolak kekerasan.
Masih dengan tema kami tidak diam dan kami melawan. Sesaat lagi kita akan nikmati santap siang, tapi sebelum itu ini makanan masih transit di Makassar, jadi jangan marah. Saya sudah bilang tadi itu kesabaran itu pahit, lebih pahit dari empedu, tapi dia punya buah itu lebih manis daripada madu wamena begitu. Dihadap mungkin ya, Ade tolong berdiri dulu yang pakai noken, kasih tunjuk noken dulu. Ketong bicara soal kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap laki-laki, kita ngelihat noken yang ada ini. Ade silakan berdiri. Iya, dari dulu saya selalu pakai filosofi noken. Noken itu tempat kehidupan. Ya? Mama-mama dong mau simpan bayi, mau simpan apapun itu ada dari situ. Itu sumber. Rahim itu ada di sini, tetapi kemudian rahim juga sebenarnya ada dalam situ. Rahim juga ada di bumi ini. Noken itu terbuat dari benang atau kulit kayu ataupun anggrek hutannya yang beragam. Tapi kemudian dibuat dalam simpul yang sangat luar biasa. Itulah kebersamaan, solidaritas kita, solidaritas perempuan. Tapi ketika satu saja disobek, satu saja dikasih putus, dia akan terurai menjadi benang, bukan lagi menjadi noken. Ketong semua, kalau di antara ketong semua, solidaritas ini, kalau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sobek, cepat-cepat minta yang lain untuk simpul kembali. Supaya kebersamaan kita menjadi noken, wadah yang untuk bisa menampung semua keinginan kita, hasrat kita itu. Harapan tadi seperti yang Pak Saroni sampaikan, ada kebijakan baru bahwa ada pemulihan, ada rehabilitasi untuk emosional bagi pelaku kekerasan. Jadi tidak serta-merta dari hukum positif dikenakan sanksi. Sepakat? Aduh, kurang semangat. Sepakat? Ya toh. Tadi saya sudah bilang, kalau akses ke depan ada yang marah, bilang saja dari kakak Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Saya sudah bilang dari awal. Jadi jangan marah-marah. Begitu toh? Iya. Bagaimana konsumsi, sudah siap atau belum? Kayaknya masih di atas Ambon ya penerbangannya, minta maaf. Agak sedikit turbulensi. Begitu. Ya, Bunga Preter mungkin mainkan 1-2 lagu, tapi sebelum sudah. Oh ya, mainkan lagunya dulu sambil teman-teman juga bisa melihat keliling. Iya, silakan sambil menikmati pameran buku dan juga ada pameran zinc yang ada di sekitar kita. Teman-teman sambil bisa melihat, kalau tidak paham beberapa tulisan-tulisan ini bisa dikonfirmasi ke teman-teman panitia. Silakan Bapak Ibu, kita mencairkan suasana dulu. Ya toh? Itu namanya pemanasan dulu. Kasih kencang, baru sebentar ketemu kasih kencang toh. Begitu kah? Iya. Sambil saya cerita lucu, waktu kami pertemuan di Kedutaan Besar Belanda, saya pakai rok begini sudah. Terus temanku ini dia bilang, kakak apa sebenarnya identitas gendernya apa? Tadi kan dari gender yang tadi sudah disampaikan cuma gender laki-laki dan perempuan toh. Terus saya bilang, kami itu dari Kepulauan Pasifik. Presiden Fiji, dia punya baju rok seperti ini. Waktu HUT NKRI waktu di sini di Trikora juga ada wali kota dari PNG atau dari Vanuatu saya lupa, itu dia pakai rok juga. Rok tidak ada jenis kelamin toh. Celana ada jenis kelamin? Tidak ada? Ya, terima kasih. Cukup itu, nanti diskusi tambah panjang. Jadi silakan berdiri menikmati barang-barang yang ada nih dulu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sangat luar biasa bergabung bersama kami dalam hari puncak kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya. Silakan berdiri. Bapak Ibu jangan hanya karena AI, Google baru ketemu malas baca. Aduh. Saya punya buku di rumah itu sekian banyak sampai di gudang-gudang. Lebih suka orang kasih hadiah buku daripada uang. Begitu toh? Ganas tahan marah dosa, berdiri silakan. Sambil bersiap-siap, ada saya minta satu dari STT ya, sebentar untuk pimpin kita doa makan. Tapi makanan baru sampai di Sorong, belum sampai. Ya. Silakan menikmati dulu berkat yang ada itu pameran zinc dan juga foto-foto. Silakan.